Pembahasan mengenai selection dan loop ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, dan sekarang kita akan membahas mengenai method dan array. Apa itu method? Sebuah method adalah sekumpulan instruksi atau perintah yang dikelompokkan secara bersama untuk menjalankan suatu operasi tertentu. Method ini seringkali disebut juga dengan istilah prosedur, function, atau subroutine. Sebuah method dapat mengembalikan nilai atau memiliki return value, dan ada juga metode yang tidak mengembalikan nilai. Nah, kalau kita perhatikan sebelumnya kita telah memakai beberapa jenis metode sebenarnya, yaitu adalah metode main, ada system.out.println. Ini kita kenal dengan metode untuk mencetak sesuatu ke layar ya. Kemudian ada next int ya. Kemudian ada next double. Ini adalah contoh metode lainnya khusus untuk mathematical function atau metode ya. Ada metode untuk menghitung akar ya. Ada metode untuk menghitung pangkat ya. Nah, di sini kita lihat metodenya ada dua parameter atau variabel yang digunakan X dan Y ya. Dan dia akan memberikan nilai balik berupa X pangkat Y. Nah, nilai X dan Y di sini bertipe double ya. Ini ada juga contoh-contoh metode lainnya. Nah, ini adalah implementasi mathematical method dalam kode Java. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini, math.pow dalam kurung 2,3, berarti di sini adalah 2 pangkat 3 yang akan mengembalikan nilai 8 ya. Jadi untuk membuat metode ini bentuk sintaks umumnya seperti ini. Jadi ada bagian yang pertama yaitu modifier, kemudian spasi, bagian yang kedua adalah return value type-nya, kemudian spasi, kemudian method name-nya. Ingat aturan penamaan identifier ya untuk menamakan method. Kemudian dalam kurung di sini kita bisa tuliskan parameter-parameter yang akan kita gunakan dalam method kita ya. Dipisahkan dengan tanda koma dan tipe data untuk masing-masing parameter. Kemudian setelah itu method body diletakkan di dalam kurung kurawal. Method body ini bisa saja berupa sekumpulan statement yang akan kita jalankan sebagai program kita yang akan dikerjakan oleh method. Nah, di sini ada contoh pendefinisian method. Contoh di sini ada modifier yang terdiri dari klausa public dan static. Int ini return value type-nya. Jadi kalau method ini nanti akan mengembalikan nilai, nilainya dalam tipe data integer ya. Kemudian spasi ini nama metodenya. Nama metodenya di sini max ya. Kemudian di sini ada list parameternya. num1 dan num2 bertipe data integer. Keseluruhan baris yang paling atas ini disebut dengan method header. Kemudian blok kode di dalamnya ini adalah method body atau yang ada di dalam kurung kurawal. Kalau kita lihat di bawah sini ada statement return spasi result ya. Ini adalah return value-nya. Nah, metode ini dapat dieksekusi atau dipanggil dengan cara seperti ini ya. Kita sebutkan nama metodenya, kemudian dalam kurung kita isi nilai dari parameter yang pertama dan parameter yang kedua. Jadi ketika metode max ini dipanggil, metode ini akan memproses nilai X dan nilai Y, kemudian akan mengembalikan return value-nya, dan nilai hasil kembalian akan dimasukkan ke dalam variabel nilai max, tentunya dengan tipe data integer. Method header umumnya terdiri atas modifier, return value type, method name, dan parameter dari method. Kalau modifier ini bersifat opsional, ini tujuannya dia akan memberitahukan pada compiler bagaimana metode tersebut akan dipanggil. Sementara return value type ini menyatakan jenis tipe data yang akan dikembalikan oleh metode. Adapun jenis metode yang tidak mengembalikan nilai ya. Jadi metode yang mengembalikan nilai ini disebut non-void method, dan metode yang tidak mengembalikan nilai disebut void method. Kemudian kita tahu juga tadi ada istilah parameter ya. Ini adalah variabel yang dinyatakan pada pendefinisian metode. Pada pemanggilan metode, kita melewatkan nilai pada parameter. Artinya, kita menetapkan nilai pada parameter yang selanjutnya akan digunakan oleh metode tersebut untuk melaksanakan fungsinya. Ini adalah contoh dari void method ya. Misalnya di sini ada metode yang diberi nama print grade ya. Di sini kita nyatakan print grade sebagai void method. Berarti metode tersebut tidak mengembalikan nilai. Seperti contoh di sini ya. Untuk kode program Java-nya,
kita tuliskan print grade method seperti ini. Bisa terlihat di sini untuk void method yang tidak mengembalikan nilai, kita ganti return value type-nya menjadi void. Jadi kita nyatakan public static void print grade, kemudian parameternya, nama variabelnya score bertipe data double. Jadi nanti nilai yang akan dilewatkan ke parameter ini harus nilai bertipe double. Nah, kita lihat karena metode ini tidak mengembalikan nilai, maka tidak ada statement return-nya di bawah sini ya. Kemudian kita akan lihat selanjutnya method main ya. Nah, method main pada kode program ini memiliki modifier public dan static ya. Kemudian kita lihat di sini return value type-nya adalah void dan parameter bertipe string ya. String ini mengindikasikan bahwa parameter adalah sebuah array dari string. Method main akan memanggil method max ini yang berada dalam kelas yang sama. Kelas ini ya, test max. Jadi ketika method max dieksekusi, nilai i yang ada di sini akan dilewatkan ke num1. Kemudian nilai j akan dilewatkan ke num2. Num1 dan num2 ini akan digunakan di dalam body dari method. Jadi akan dicek di sini. Kalau nilai num1 lebih besar dari num2, maka akan dijalankan statement ini. Jadi result adalah nilai dari num1. Kalau tidak memenuhi kondisi num1 lebih besar dari num2, maka result itu sama dengan num2. Kemudian selanjutnya, method max ini akan mengembalikan nilai dari result ya. Nah, result ini bertipe data integer. Seperti juga yang dideklarasikan sebagai return value type-nya di method header ini. Dalam method ada yang namanya method overloading. Jadi kalau kita lihat method max yang digunakan sebelumnya ini bertipe data int ya. Namun jadi pertanyaan, bagaimana jika kita ingin mencari nilai maksimum dari dua buah nilai floating point atau pecahan desimal? Sementara return value type-nya yang kita definisikan di sini adalah integer. Tercermin juga dari parameternya integer untuk num1 dan integer untuk num2. Ya. Solusinya kita bisa membuat metode lain dengan nama yang sama, yaitu max, namun dengan parameter yang berbeda. Seperti ini ya. Kode yang di bagian bawah ini, public static double max. Jadi return value type-nya di sini double. Kemudian tipe data dari parameternya juga double untuk num1 dan num2. Nah, di method overloading, pemanggilan method akan mengikuti jenis parameter yang dipakai. Jika menggunakan parameter int, maka method max dengan parameter int yang akan dieksekusi. Sementara, jika menggunakan parameter double, maka method max dengan parameter double lah yang akan dieksekusi. Selanjutnya adalah array atau larik. Sebuah array digunakan untuk menyimpan koleksi dari data. Nah, sebuah array juga dapat berupa koleksi dari variabel dengan tipe data yang sama. Nah, misalnya kita punya contoh ya, ada variabel-variabel seperti ini, number 0, number 1, hingga number misalnya 99. Daripada kita menuliskannya seperti ini dapat dideklarasikan dengan model array, misalnya number kurung siku 0, number kurung siku 1, sampai number kurung siku ini 99. Jadi ini adalah model array. Nanti sintaks umum pendeklarasian array dalam Java seperti ini. Jadi kita deklarasikan misalnya tipe data, kemudian diikuti dengan kurung siku. Ini sudah mengindikasikan bahwa nanti variabel yang kita deklarasikan di sini adalah variabel array sesuai dengan tipe data yang kita deklarasikan. Contoh di sini, myArray ini adalah sebuah array bernama myArray dengan tipe data double. Sebuah array berisi elemen array yang dinyatakan dalam indeks array. Nah, elemen di dalam array diakses melalui indeks array. Contohnya di sini, ada bentuk penugasan 1632.1024.512 ke dalam array A. Jadi dalam kode Java dia seperti ini. Kita nyatakan integer kurung siku, kemudian nama arraynya A di sini. Itu kita isi dengan elemen-elemen array ini.
Jadi ada 1, 2, 3, 4 elemen di sini. Indeksnya biasanya akan dimulai dari indeks ke-0 untuk elemen 16 dan indeks ke-1 untuk 32, indeks kedua 1024 dan indeks ketiga 512. Untuk menyatakan array, kita tinggal panggil seperti ini saja, A, kemudian kurung siku, nomor indeksnya. Misalnya seperti ini, bentuk penugasan untuk indeks tertentu, misalnya kita ingin memasukkan nilai 10 ke dalam array A indeks kedua. Jadi kita nyatakan seperti ini, A kurung siku 2 sama dengan 10. Ya. Jadi ini menyatakan pengisian array nilai 10 ke elemen array dengan indeks kedua ya. Catatannya, ini array harus sudah dideklarasikan terlebih dahulu. Dalam Java, membuat array sama dengan membuat objek. Untuk itu, hal yang perlu kita lakukan untuk membuat array adalah sebagai berikut. Step yang pertama, ini kita perlu deklarasikan dulu variabel array. Step yang kedua, kita menciptakan objek array dan menugaskannya ke dalam variabel array. Contohnya di sini, kita deklarasikan dulu variabelnya, integer, kurung siku, kemudian nama arraynya, daftar angka di sini. Kemudian, kita menciptakan objek array dengan menuliskan sintaks new, spasi int, kurung siku, kemudian jumlah elemen yang akan kita inginkan dalam array tersebut. Misalnya di sini 4. Jadi efek yang terjadi ketika proses pendeklarasian ini dilakukan, dia akan membuat satu referensi ke dalam satu array. Kemudian ketika new dieksekusi, maka step kedua dia akan mengalokasikan 4 elemen. Jadi ketika array dibuat, nilai elemen secara default akan bernilai 0 untuk tipe data numerik primitif, bernilai backslash U0000, ya. Ini adalah karakter null dalam Unicode, bernilai false untuk tipe data boolean. Contoh lain di sini misalnya kita buat array namanya mylist. Kapasitas elemen yang mampu ditampung oleh array mylist sebanyak 10. Ukuran array di sini atau array size harus diberikan untuk menspesifikasikan banyaknya elemen yang mampu ditampung oleh array. Seperti di sini double kapasitasnya 10. Ukuran array dapat diperoleh dengan fungsi length dari array. Jadi kita bisa mencek berapa kapasitas dari sebuah array dengan statement mylist.length. Nah, bisa kita lihat contoh di sini. Pendeklarasian array bernama mylist dengan tipe double berkapasitas 10 elemen. Ini contoh diisi dengan nilai untuk masing-masing elemennya. Ya. Jadi mylist merupakan reference atau reference variable. Kemudian ini contoh misalnya 34,33 ini adalah elemen di indeks kelima pada array mylist. Ada juga yang namanya array initializer. Ini adalah pengisian nilai saat pendeklarasian array. Pengisian nilai saat pendeklarasian ini bisa dengan tidak memakai operator new. Contoh, double misalnya kurung siku spasi mylist sama dengan, jadi langsung diisikan dengan elemen 1,9, kemudian 2,9, 3,4, 3,5. Ini akan langsung membuat array mylist dengan tipe data double yang sudah berisi elemen-elemen ini di dalamnya. Begitu juga dengan contoh array berikutnya, array huruf vokal misalnya bertipe data char. Ini isinya a, i, u, e, o misalnya. Nah, di sini ada beberapa contoh bagaimana kita memproses array. Ya, misalnya yang pertama, proses inisialisasi array dengan nilai random misalnya. Kemudian kedua, di sini kita bisa mencetak array. Kemudian yang ketiga, menjumlahkan seluruh elemen dalam array. Yang keempat, misalnya sini kita bisa mencari elemen terbesar dalam array. Kalau kita melihat satu kesamaan di sini, pemrosesan array di sini membutuhkan teknik perulangan ya untuk mengakses elemen-elemen di dalam array.